Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Ajijah. Saya berasal dari Desa Jarang Kuantan, Kecamatan Amuntai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Saya merupakan salah seorang mahasiswi dari Setia Amuntai dari program D3 semester 6. Pada kesempatan ini saya akan menganalisis sebuah artikel yang mengenai kasus pelanggaran hukum bisnis. Seorang warga Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal berinisial NR, usia 50 tahun mengalami nasib apes setelah ditipu oleh lelaki berinisial SR, usia 44 tahun alias Gendus, warga Ambarawa, Kabupaten Semarang. Berdasarkan keterangan Kapolres setempat, penipuan terjadi pada bulan September 2021. Mulanya korban NR ditawari oleh inisial SR ini tanah seluas 1992 meter persegi yang ada di Kelurahan Kupang. Setelah bernegosiasi, maka terjadilah kesepakatan harga 1,5 juta rupiah meter persegi. SR menggunakan modus dengan mengaku sebagai pemilik tanah. Bahkan dia menunjukkan fotokopi sertifikat tanah untuk membuat korban semakin yakin padanya. Maka pada tanggal 5 Oktober 2021, korban memberikan uang sebesar 200 juta rupiah kepada pelaku. Akan tetapi pada Januari 2022, NR baru menyadari bahwa tanah tersebut bukan milik SR, melainkan milik Trimah yang sudah dibuktikan dengan surat kepemilikan yang sah. NR meminta pertanggungjawaban kepada SR, tetapi karena pelaku berinisial SR ini menolak, maka korban yang berinisial NR melaporkan penipuan tersebut ke Polsek Ambarawa. Jadi menurut saya, kasus penipuan tanah seperti ini memang seharusnya dibawa ke ranah hukum, karena ini sudah melanggar etika hukum berbisnis. Karena sekarang ini banyak sekali terjadi kasus-kasus penipuan oleh para pelaku kejahatan dalam hal jual beli tanah. Tim investigasi S3 Lembaga Peduli Nusantara berpendapat bahwa ada sejumlah modus penipuan tanah. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan girik atau surat keterangan tanah yang bisa digunakan sebagai bukti hak. Membahas masalah girik, administrasi pergirikan sudah tidak tertib, seperti di kelurahan, kantor pajak bumi dan bangunan itu dulu tidak menerbitkan girik, tidak mengeluarkan riwayatnya. Jadi kita harus sangat berhati-hati dalam jual beli rumah, karena mafia bermodus sertifikat palsu mengintai korban yang kurang teliti dan memahami masalah pertanahan dan pengalihan hak tanah. Instrumen-instrumen tersebut kemudian membuka peluang bagi orang-orang tertentu untuk melakukan kejahatan, misalnya girik yang bisa dipalsukan. Maka para pelaku dengan mudah memalsukan girik tersebut. Salah satu contoh kasus lain yaitu terjadi di Bekasi. Seorang oknum memproduksi girik palsu berbekal belangko yang tinggal diisi. Kita harus sangat hati-hati apabila kita mempunyai sebuah lahan, karena sekarang ini juga ada modus lahan tanah kosong digugat oleh seseorang. Pelaku bisa menggugat pemilik asli ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN. Pengadilan dapat menjatuhkan putusan first take atau putusan tanpa kehadiran tergugat. Diputus tanpa kehadiran tergugat, dinyatakan yang menggugat sebagai pemilik tanah.
dan meminta kembali sertifikat tanah yang disita Kejagung. Jika hal itu terjadi, maka data pengadilan dapat digunakan untuk mengajukan permohonan sertifikat di BPN atau Badan Pertahanan Nasional. Permasalahan tanah ini sering sekali terjadi, antara lain berupa sengketa tanah, penyerobotan tanah, penempatan lahan tanpa izin, penanaman di atas lahan milik orang lain, perusakan tanaman, perusakan pagar milik orang lain, dan perbuatan lainnya yang berhubungan dengan masalah tanah. Jadi, perbuatan melawan hukum sesuai dengan pasal 1365 KUH Perdata, apabila seseorang secara sengaja melawan hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, maka orang tersebut karena salahnya harus mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut. Mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum atau PMH pasal 1365 KUHP, unsur-unsur melawan hukum diantaranya yang pertama adanya kesalahan, yang kedua adanya kerugian, yang ketiga adanya sifat melawan hukum, yang keempat adanya hubungan kausal atau sebab akibat. Untuk diketahui bahwa proses gugatan ini memakan waktu yang cukup panjang sampai diperoleh putusan yang inkrah atau dieksekusi. Oleh karena itu, gugatan perbuatan melawan hukum menjadi prioritas setelah proses mediasi dan pidana ditempuh, tetapi tidak tercapai hasil yang maksimal. Dalam hal semua unsur terpenuhi sesuai rumusan delik dan dapat dibuktikan oleh pelapor dengan minimal 2 saksi dan 2 bukti, maka pelaku yang melakukan pencurian atau penempatan lahan tanpa izin atau penyerobotan lahan atau pengerusakan dapat dijerat hukuman sesuai ancaman pidananya. Bahwa dalam hukum pidana, pihak yang dapat dipidana tidak terbatas pada pelaku yang melakukannya, namun dapat diperluas berdasarkan pengelompokannya sebagaimana diatur dalam pasal 55 KUHP. Tindak pidana dilakukan dengan menyuruh orang lain atau turut serta melakukan tindakan pidana, maka orang tersebut mendapatkan hukuman yang sama dengan pelaku utama secara langsung melakukan tindakan tersebut. Untuk proses perdata PMH, apabila semua unsur terpenuhi, maka tergugat harus mengganti kerugian yang diderita penggugat. Penyelesaian pidana masalah lahan ini yang pertama dapat berkoordinasi atau berkonsultasi dengan pihak kepolisian guna memastikan bahwa tindak pidana yang akan dilaporkan, baik pencurian atau penempatan lahan tanpa izin atau penyerobotan lahan atau pengerusakan, adalah paling mudah dalam pembuktiannya sesuai dengan kasus yang dialami oleh NR tentang kasus penipuan jual beli tanah, dapat kita analisis bahwa caranya dalam penyelesaian pidana penipuan lahan tersebut, caranya yang pertama yaitu dengan berkoordinasi atau berkonsultasi dengan pihak kepolisian guna memastikan bahwa tindak pidana yang akan dilaporkan tersebut yaitu sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. Yang kedua adalah menyiapkan dan menunjuk pelapor yang akan melaporkan secara langsung ke Polres setempat, atau bila mewakili yang berhak diperlukan surat kuasa khusus. Yang ketiga yaitu melaporkan secara resmi dengan membuat laporan atau LP di Polres. Yang keempat adalah menerima tanda laporan berupa surat tanda penerimaan laporan atau STPL. Yang kelima yaitu mengupayakan minimal 2 orang saksi atau lebih diprioritaskan dengan lebih mengetahui kondisi lapangan dan tempat kejadian.
Yang keenam atau yang terakhir adalah mengawal dan mengikuti proses berita acara pemeriksaan atau BAP di Polres setempat, khususnya pendampingan hukum bagi pelapor dan saksi-saksi, mempersiapkan barang bukti minimal 2 buah. Jadi menurut saya itu saja yang dapat saya analisis. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon beribu maaf. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.